Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tolikara tidak berjalan mulus. Pasalnya pleno yang dilaksanakan di Gedung Aula Gidi Karubaga banyak menuai protes karena diduga banyaknya kecurangan. Hingga tanggal 9 Desember sore baru 22 distrik yang telah diplenokan, sedangkan 24 distrik lainnya belum dirampungkan. Tokoh masyarakat dan juga tokoh intelektual Kabupaten Tolikara, Aibini Kogoya menyesali sikap dari KPU Kabupaten Tolikara yang tidak menjaga netralitas. Ia berharap KPU tidak bermain-main dan sengaja memperlambat proses dari pleno rekapitulasi karena bisa menyebabkan konflik antar pendukung pasangan calon. Saya selaku tokoh masyarakat dan tokoh intelektual, pada khususnya di distrik Karubaga, pada umumnya Kabupaten Tolikara. Nama saya Aibini Kogoya. Saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting terkait dengan pilkada Kabupaten Tolikara. Saya sebagai tokoh sangat menyesal sikap KPU saat ini, karena KPU tidak menjaga netralitas mereka dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di 46 distrik di Kabupaten Tolikara. Contoh kasus seperti rekapan yang hari kedua, itu terkesan ada oknum-oknum yang memanipulasi dan memberikan masukan-masukan kepada KPU dalam perekapan, sehingga terjadi pergesekan di dalam ruangan pleno. Dan hal itu tidak boleh terjadi, karena kami tahu persis, rakyat tahu persis di lapangan di 46 distrik itu mereka sudah melakukan pemilihan sesuai dengan sistem noken, sesuai dengan undang-undang pemilu dan undang-undang PKPU. Dan mereka sudah sepakat, baik di tingkat provinsi itu mereka sudah ikat, mereka tidak singgung sama sekali, dan mereka sepakat untuk nomor 1 atas paslon Jones itu 100% untuk Kabupaten Tolikara. Nah, yang kedua, bahwa untuk calon kandidat, 4 kandidat di Kabupaten Tolikara itu, mereka sudah memberikan suara secara terbuka di TPS masing-masing dan mereka sudah salurkan. Ternyata sampai di ruang pleno ini ada permainan, terkesan ada permainan oleh oknum PPD dan KPU. Karena itu kami sebagai tokoh menghimbau dan mempertegas KPU jangan bermain-main dengan suara rakyat. Mereka harus rekap sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, disepakati oleh masyarakat di masing-masing distrik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dan itu tegas. Dan sisa 24 distrik itu rekap sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam C1 plano dan C hasil. Jadi harapan kami sebagai tokoh supaya jangan ulur-ulur waktu. Sesuai dengan jadwal nasional, besok itu terakhir, sehingga hari ini atau tidak besok itu semua sudah clear. Kalau ada ulur-ulur waktu berarti ada apa di balik ini. Itu muncul pertanyaan di situ. Karena itu kami pertegas agar KPU dan PPD segera melakukan rekapan ini sesuai dengan jadwal nasional. Itu harapan kami. Kepala Distrik Karubaga Esap Bogum juga meminta agar KPU selaku penyelenggara harus tetap menjunjung tinggi netralitas. Esap Bogum juga meminta agar KPU harus segera menyelesaikan pleno tingkat kabupaten dan tidak meninggalkan tugasnya di Kabupaten Tolikara karena bisa menimbulkan banyak spekulasi. Selamat sore, kita tambah sedikit masalah pemilihan kemarin, tanggal 27. Ini memang pemilihan sudah bagus. Sudah masyarakat kasih suara di masing-masing CPS sudah nomor 1, 2, 3, 4. Terus untuk provinsi di sini sudah ikat mati. Untuk nomor 1 itu Pak Ones, itu sudah ikat mati. 46 distrik sudah ikat mati. Itu dengan orang tua pendeta semua, hamba Tuhan sudah berdoa untuk yang punya anak daerah Tolikara, Pak Yon sendiri, jadi harus suara untuk provinsi sudah boleh keluar. Itu ikat mati. Nah, terus daerah pemilihan sudah bagus. Sekarang permainan BPD dan KPU sudah bukti bahwa kemarin distrik GA itu KPU sendiri yang perintahkan untuk tahan.
Jadi dia alihkan semua ke nomor 1. Saat 2, 3, 4 punya suara, dia mau alihkan ke nomor 1. Ini baliknya ada apa? Nah, sekarang selesai itu, kalau salah diluruskan, tapi dia lari ke Wamena. Sampai sekarang aparat TNI Polri, masyarakat yang pendukung masing-masing, kita kena panas. Tunggu sampai jam ini. Kalau misalnya banyak korban, yang tanggungnya siapa sekarang? Harus kembali ke KPU. Ini belum apa-apa, pokoknya sudah korban 7 orang, sudah meninggal dunia. Itu masalah nomor 1 juga. Waktu kampanye pulang tuh, nah sekarang kalau kejadian lagi, jadi siapa tanggungnya? Ini semua kembali ke KPU. Kesalahan semua ke KPU Tolikara. Termasuk KPU Provinsi juga. Harus dua-dua ini mereka harus tanggung jawab. Waktu dekat hari ini harus naik, karena waktunya juga tidak ada. Kalau misalnya terjadi berarti 2 orang ini harus tanggung jawab. Jadi suara provinsi yang korek, itu sudah orang tua sudah berdoa dan ikat mati. Itu untuk nomor 1 punya. Nah, terus daerah punya juga harus sama, jadi harus tanggung jawab KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten. Terima kasih. Bapak, ini kan dong masih ulur waktu toh, Ya. mungkin ketegasan dari Bapak seperti apa? Sekarang begini, ini masyarakat sudah berapa titik, masing-masing pendukung, nomor 2, 3, 4 sudah siap. Mereka sudah siaga. Kalau perang, orang baku bunuh, serang nomor 1. Yang tanggung jawab sekarang siapa? Sekarang tanggung jawab kembali ke KPU. KPU bertanggung jawab. Kalau tidak mau terjadi begini, sampai hari ini harus naik. Nah itu pleno terbuka. Sebab masyarakat pada kita masing-masing pendukung kita kasih bubar. Jadi terima kasih. Wah. Karubaga, Corak, Papua.